Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMK Bakti Bangsa. Selamat bergabung Bapak ucapkan di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Baik, hari ini tibalah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang mana sudah perkenalan sebelumnya waktu kalian PLS bahwa Bapaklah yang mengampu mata pelajaran ini, PAI dan budi pekerti. Ini adalah pertemuan kita untuk mapel ini. Memang kita tidak bisa belajar secara tatap muka, hanya secara daring. Ini karena pandemi yang melanda kota kita, bahkan negeri kita, bahkan dunia, sehingga mengharuskan kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi walaupun begitu, tidak berarti pembelajaran tidak bisa kita lakukan. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa belajar secara daring, misalnya seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi dipersiapkan saja sarana prasarananya, seperti misalnya kuotanya yang cukup, buku pelajaran nanti bisa dicari sendiri lewat Google misalnya. Adapun pembelajaran atau penjelasan dari Bapak bisa kalian akses pada materi-materi yang Bapak kirimkan kepada wali kelas, dan wali kelas lanjutkan kepada kalian seperti hari ini. Baik, simak saja pembelajaran PAI hari ini ya. Segala yang penting bisa kalian catat, karena nanti di akhir akan ada kuis ya, pertanyaan yang harus kalian kerjakan, dan itu nanti dicatat di kertas. Jawabannya, pertanyaan dan jawabannya kalian foto, lalu kalian kirimkan ke nomor WA Bapak yang ada tertulis di layar ini. Baik, silakan disimak pelajarannya. Baik, ini adalah daftar isi materi yang akan kita pelajari hari ini. Di depan sudah kita saksikan halaman depan. Yang tadi barusan adalah pengantar pembelajaran yang harus kalian simak. Selanjutnya yang kita lihat ini adalah daftar isi. Selanjutnya lagi nanti ada tujuan pembelajaran, dan itu harus kalian pahami supaya bisa mencapai apa yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran ini. Nanti disajikan juga bacaan Quran Surah Al-Anfal ayat 72, berikut terjemahnya, asbabun nuzulnya, dan diakhiri dengan tugas seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, setelah selesai mengikuti proses belajar mengajar, siswa atau kalian diharapkan mampu. Yang pertama, mampu membaca Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dengan benar dan lancar. Tentunya nanti akan Bapak bimbing. Kalian bisa mengikuti perlahan-lahan sampai tujuan yang pertama ini bisa dicapai. Yang kedua, diharapkan siswa mampu ya meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah perintah agama atau ajaran agama. Yang ketiga, tujuannya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku atau sikap kontrol diri sebagai implementasi dari perintah Quran Surah Al-Anfal ayat 72 tadi, serta hadis terkait yang nantinya juga akan kita pelajari.
Baik, kita masuk kepada materi pertama, yaitu disajikan di depan kita Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Tujuan yang pertama adalah kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Bisa disimak, Bapak akan membacakan, mungkin dipotong-potong dulu ya, perlahan-lahan, supaya bisa semuanya nanti membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kita ulang lagi dari wajahadu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, seperti itu. Bisa kalian ulang-ulang nanti mendengarkannya supaya bisa. Baik, Bapak jelaskan sedikit hukum bacaan innalladzina. Ada nun tasydid, inna. Nun tasydid dibaca dengung, bukan innal tapi innal. Jadi didengungkan sedikit ya, sekira tidak terlalu cepat di situ. Yang kedua, hukum bacaannya ada di wa anfusihim. Di baris kedua ada kata wa anfusihim, nun sukun bertemu huruf fu atau fa ya. Itu dibaca samar-samar. Bukan wa an, tapi wa anfusihim. Jadi lidah sudah disiapkan menyebut huruf fa. Ketika menyebut huruf nun, lidah sudah siap menyebut huruf fu-nya. Wa anfu. Baik, di baris ketiga ada wa nasaru ula. Wa nasaru ula. Hurufnya itu ada tanda bendera, biasa disebut seperti itu namanya mad jaiz munfasil. Nah, jadi boleh panjang dua alif seperti biasa, satu alif seperti biasa. Misal wa nasaru ula, boleh kita panjangkan dua alif. Wa nasaru ula, boleh kita panjangkan tiga alif. Wa nasaru ula, boleh ya. Selanjutnya setelahnya ada ulaika. La-nya juga ada bendera. Bedanya yang wa naswaru tadi bertemu hamzah ya. Wa naswaru u. Nah, u itu hamzah tapi bertemu hamzah tapi pada beda kata. Maka boleh satu alif, dua alif, tiga alif. Sedangkan ulaika, la-nya itu ada bendera bertemu i hamzah tapi dalam satu kata. Maka itu mad wajib muttasil, wajib panjangnya 2,5 alif, tidak boleh kurang. Ulaika, nah seperti itu, tidak boleh kurang. Sama juga kata di auliya'u, setelahnya kan ulaika ba'duhum auliya'u.
Kita lanjut ke baris ketiga, ada baris keempat ya. Malakum mi. Malakum mi. Mim sukun bertemu mim itu hukumnya adalah itu semisal ya, mim sama mim jadi idgham mutamasilain, dibaca dengan berdengung. Malakum mi, bukan lakum mi, tapi dengungkan dulu, lakum mi. Selanjutnya mi itu min ya, nun sukun bertemu lagi waw, miu. Nah, jadi itu juga idgham. Miu, bukan miu wala, tapi miu wala. Dengungkan juga. Selanjut walayatihim mi, sama idgham mutamasilain, dengungkan. Lanjut min syai'in. Min syai'in sama seperti anfusihim, hukumnya ikhfa, disamarkan, bukan min tapi min, jadi bersiap menyebut huruf shinnya. Min syai'in. Baris kelima, wa inistanso, ikhfa sama kayak min syai'in, dibaca samar-samar. Wa inistang, tapi mulut sudah moyong duluan ya, jadi bersiap menyebut huruf so yang tebal. Wa inistanso. Selanjutnya di masih baris kelima di bagian ujung, illa ala qaumin ba. Nah, qaumin itu tanwin bertemu bainakum di bawahnya, hukumnya iklab, dibaca illa ala qaumim. Nah, jadi bunyi mim dan dilamakan sedikit bacaannya, illa ala qaumim bainakum wa bainahum mi. Nah, mim ketemu mim sama lagi idgham mutamasilain. Nah, demikianlah hukum tajwid untuk materi surah Al-Anfal ayat 72 ini. Bapak harap kalian menyimak dan mencatatnya, yang penting. Selanjutnya kita akan pindah lagi kepada terjemah surah Al-Anfal. Terjemah surah Al-Anfal ya. Nah, baik, Bapak bacakan terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya kita akan membaca asbabun nuzul ayat tadi. Nah, jadi ini asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat Al-Anfal 72 ini. Apa sebabnya ayat ini turun? Nah, sekarang ini sebabnya ya. Menurut Ibnu Munzir, ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan kaum muslimin. Kaum muslimin bertanya ya, bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik? Nah, jadi kaum muslimin zaman itu punya saudara, saudaranya orang kafir. Orang kafirnya meninggal, maka bolehkah mereka memberi atau menerima harta waris dari orang kafir yang mati tadi? Kan saudara mereka. Nah, ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa antara kaum mukmin dan kafir tidak saling mewarisi harta walaupun bersaudara. Jadi walaupun bersaudara, tapi satunya keluar agama Islam, maka dia tidak berhak mendapat warisan dari kita. Selanjutnya, riwayat lain disampaikan oleh Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Rasulullah SAW
telah mempersaudarakan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Zubair berkata, saat perang Uhud, aku melihat Ka'ab terluka parah. Kemudian aku berkata, jika dia meninggal, dia terputus hubungan keluarganya dan aku yang menjadi pewarisnya. Lalu ayat ini turun dan menjadi dalil bahwa warisan itu diberikan bagi orang yang memiliki hubungan kerabat, pernikahan, dan satu agama. Nah, pada awalnya Zubair dan Ka'ab ini tidak punya hubungan. Zubair dari Mekah, Ka'ab dari Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi, saudara seagama. Ketika Ka'ab ini meninggal dalam peperangan, maka hartanya dijelaskan itu diwarisi oleh si Zubair. Jadi boleh saudara seagama yang mewarisi ya. Walaupun bersaudara kandung tapi beda agama maka tidak mewarisi. Sampailah kita ke bagian akhir, ada latihan soal. Silakan ini ditulis dulu dan dijawabnya di kertas aja atau di buku latihan kalian, difoto, nanti kirimkan fotonya ke WA Bapak saja yang tertera di bagian depan tadi. Baik, Bapak akhir sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.